Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDP Penelitian Kelompok Mary Curie, kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Analisis Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, perkenalkan anggota kami yang pertama yaitu ada Agnaya Syaharani Sailen Wangsa, Prodi Akuntansi, yang kedua Takwa Nur Riyadi, Pendidikan Ekonomi, kemudian Fathia Lulu Rahmawati, Prodi Manajemen, kemudian Melina Dwi Cahaya Anadrota, Prodi Manajemen, kemudian Leoni Rahmayanti, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Lalu ada latar belakang. Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan besar pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan peluang kerja. Dampak positifnya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya inflasi dan perubahan pola konsumsi. Selanjutnya ada inflasi sebagai isu utama perekonomian. Inflasi dirasakan langsung melalui kenaikan harga barang dan jasa. Penyebabnya di DIY yaitu adanya permintaan ditandai dengan lonjakan aktivitas mahasiswa dan wisatawan terutama saat liburan atau hari besar. Kemudian adanya penawaran ditandai dengan keterbatasan pasokan pangan dari luar daerah, rentan cuaca ekstrim, dan gangguan distribusi. Selanjutnya ada hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi, maka konsumsi melemah dan pertumbuhan ekonomi menurun. Lalu inflasi stabil, maka konsumsi meningkat dan pertumbuhan ekonomi terdorong. Kestabilan inflasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi DIY yang lebih baik. Yang selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, kita dapat maka permasalahan yang muncul dapat dirumuskan bahwa yang pertama, bagaimana kondisi inflasi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta pada era revolusi industri 4.0, dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya inflasi di daerah istimewa Yogyakarta dari sisi permintaan dan penawaran. Terus yang terakhir yaitu bagaimana peran aktivitas mahasiswa terhadap dinamika inflasi di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang tadi, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis kondisi inflasi yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta pada era revolusi industri 4.0. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi di daerah istimewa Yogyakarta dari sisi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, untuk mengkaji peran aktivitas mahasiswa terhadap dinamika inflasi di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan. Luaran kegiatan PKMRSH ini berupa 1. Laporan kemajuan, 2. Laporan akhir penelitian, dan 3. Artikel ilmiah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi peneliti, itu manfaatnya yaitu menambah pengetahuan tentang inflasi di daerah istimewa Yogyakarta, faktor yang mempengaruhi dan peran aktivitas mahasiswa dalam ekonomi daerah. Terus untuk bagi masyarakat memberikan pemahaman bahwa inflasi bukan sekedar kenaikan harga, sehingga mahasiswa bisa lebih bijak dalam konsumsi dan mendukung stabilitas harga. Dan yang terakhir bagi pemerintah, jadi masukan dalam kebijakan pengendalian inflasi, khususnya karena Yogyakarta berkarakter sebagai kota pelajar dan wisata. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Selanjutnya ada landasan teori inflasi. Inflasi adalah fenomena di mana harga barang dan jasa secara umum naik terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, yang berarti kebanyakan barang dan jasa mengalami kenaikan harga, bukan hanya beberapa barang saja. Inflasi terjadi ketika nilai uang satu negara cenderung menurun dibandingkan dengan barang dan jasa yang bisa dibeli. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Teori klasik pertumbuhan ekonomi dipengaruhi penduduk, modal, tanah, dan teknologi. Fokus utama ada pada pertambahan penduduk. Awalnya penduduk sedikit, kemudian produksi tinggi yang mengakibatkan ekonomi tumbuh. Namun, jika penduduk terlalu banyak, maka produktivitas turun.
hukum hasil tambahan berkurang, sehingga ekonomi berhenti di statis hidup sekadar cukup. Yang kedua, teori Schumpeter, pertumbuhan digerakkan oleh pengusaha lewat inovasi, produk baru, efisiensi produksi, pasar, bahan baku, organisasi. Inovasi memerlukan investasi baru dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori inflasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa suatu daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Inflasi sebagai ketidakseimbangan permintaan dan penawaran jika tinggi dapat menghambat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi yang baik penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan, yaitu inflasi di daerah istimewa Yogyakarta, umumnya terkendali dalam kisaran target 2,5 kurang lebih 1% berkat kebijakan TPID seperti digital farming dan operasi pasar. Data BPS tahun 2025 menunjukkan inflasi relatif stabil, yaitu 0,52% pada Maret hingga 2,52% pada Juni. Meski demikian, dinamika inflasi sering dipengaruhi faktor musiman, terutama konsumsi mahasiswa dan wisatawan pada periode liburan dan hari besar keagamaan, yang mendorong kenaikan harga pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan tomat. Menanggapi hal ini, TPID menekankan pentingnya ketersediaan stok pangan dan energi untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, penelitian dengan modal ARIMA membuktikan bahwa peramalan inflasi dapat menjadi alat penting dalam penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian, inflasi daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya bergantung pada pasokan dan distribusi, tetapi juga aktivitas sosial ekonomi khas daerah, khususnya keberadaan mahasiswa dan wisatawan. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode riset. Baik, yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka runtut waktu atau time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian verifikatif digunakan untuk menguji pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan untuk Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian adalah fenomena ekonomi berupa inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2015 sampai 2024. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama yaitu variabel independen atau X. Inflasi diukur berdasarkan laju indeks harga konsumen atau disebut IHK. Terus yang kedua yaitu variabel dependen atau Y. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRD atas dasar harga konstan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya Gedung Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan waktunya bulan Agustus sampai dengan September 2025. Alat dan bahan, yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua ada printer, yang ketiga ada jaringan internet, dan yang keempat ada jurnal dan artikel. Prosedur penelitian yang pertama melakukan tinjauan pustaka terhadap teori inflasi, teori pertumbuhan ekonomi, hubungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Yang kedua, menentukan variabel penelitian yang terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data sekunder dari instansi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi DIY. Dan yang keempat, data yang telah terkumpul kemudian diolah diawali dengan penyusunan dalam format tabel dan grafik
Dilanjutkan dengan pembersihan data agar siap dianalisis. Yang kelima, melaksanakan uji pra-analisis antara lain uji stasioner dan uji kointegrasi. Yang keenam, analisis inferensial dilakukan dengan metode ekonometrika. Jika data bersifat stasioner, analisis dilakukan dengan regresi linear sederhana maupun berganda. Apabila terdapat kointegrasi, dilakukan pendekatan AMDL, EJM, atau VJM. Yang ketujuh, hasilnya kemudian diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalistis, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas guna memastikan model yang digunakan memenuhi kriteria Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Yang kedelapan, menginterpretasikan hasil analisis dengan membandingkan nilai koefisien, tingkat signifikan, serta arah pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan daerah dan otoritas terkait mengenai strategi pengendalian inflasi dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi DIY. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka atau library research dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu. Untuk rincian pengumpulan datanya dilakukan dengan menelusuri, mencatat, dan mengolah data yang bersumber dari lembaga-lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam menyediakan data ekonomi. Untuk rincian datanya, kami menggunakan data inflasi, data tingkat inflasi tahunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data ini diperoleh dari laporan resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Inflasi diukur berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK. Lalu ada data pertumbuhan ekonomi. Data laju pertumbuhan ekonomi tahunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang direpresentasikan oleh persentase pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga konstan ADHK. Data ini juga bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data kali ini kami sepenuhnya dengan pendekatan kuantitatif untuk menjawab perumusan masalah mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode utama yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Teknik statistik ini dipilih karena kemampuannya untuk memodelkan hubungan fungsional antara satu variabel independen, yaitu tingkat inflasi, dengan satu variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk keabsahan datanya, data yang kami gunakan adalah data sekunder yang bersumber langsung dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BPS merupakan lembaga pemerintah yang memiliki wewenang resmi untuk mengumpulkan dan mempublikasikan data statistik di Indonesia. Data yang dirilis oleh BPS telah melalui proses pengumpulan dan pengolahan dengan metodologi standar yang diakui secara nasional dan internasional, sehingga memiliki tingkat validitas dan konsistensi yang tinggi. Selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya ada anggaran biaya dengan rekap sumber dana dari Belmawa, yaitu Rp6.034.000, dari perguruan tinggi 2 juta, dan tidak ada yang dari instansi lain, sehingga jumlahnya ada Rp8.034.000. Baik, untuk jadwal kegiatan yang di samping menunjukkan tahapan penelitian yang berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan studi literatur. Dilanjutkan dengan pengumpulan serta analisis data dan perancangan sistem, hingga penarikan kesimpulan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Setiap kegiatan memiliki penanggung jawab masing-masing sehingga pelaksanaan lebih terarah dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.